Shalom, selamat malam jemaat Tuhan. Senang sekali kita bisa bersama-sama berdoa meskipun kita berada di tempat yang berbeda, tetapi hadirat Tuhan tidak bisa memisahkan kita. Amin. Sebelum kita memulai berdoa, memuji Tuhan, mari kita tundukkan kepala berdoa. Terima kasih untuk segala berkat anugerah-Mu Tuhan sepanjang hari yang sudah Tuhan berikan. Dan pada malam hari ini kami mau duduk diam mendengar firman-Mu dan juga kami mau berdoa bersama bagi seluruh pergumulan kami, bagi gereja, bagi bangsa negara kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan, melawat seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti tayangan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dari awal pertengahan sampai akhir di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sama-sama kita mengangkat pujian ini. Aku diberkati, aku dilimpahi. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Setiamu Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Oh,
Aku dilimpahi karena Allah sanggup. Dia yang menyediakan, sebab Dia Immanuel. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami diberkati, kami dilimpahi, sebab Yesus Allah yang menyediakan bagi setiap kami yang percaya, yang mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat dan kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada malam hari Tuhan, kami mau serahkan Tuhan anak-anak-Mu Tuhan ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan, anak-anak youth Tuhan, anak-anak teen Tuhan maupun yang pro Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Lindungilah setiap mereka Tuhan, sehingga Tuhan hidup mereka Tuhan senantiasa kudus dan melekat kepadamu Tuhan. Tuhan, Engkau juga sertai pekerjaan mereka Tuhan, studi mereka Tuhan, sehingga apapun yang mereka perbuat Tuhan, Engkau buat berhasil Tuhan. Tuhan, curahkanlah Tuhan roh-Mu Tuhan, sehingga setiap mereka Tuhan bangkit sebagai pahlawan-pahlawan muda Tuhan, yang mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, berikanlah mereka hati yang mengasihi dan mengampuni Tuhan. Berikanlah mereka hati yang takut akan Engkau Tuhan. Berikanlah mereka keberanian Tuhan seperti Daniel Tuhan, sehingga hidup mereka Tuhan semakin hari semakin bertumbuh Tuhan, dan semakin menjadi seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan setiap anak-anak muda ini Tuhan ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menuntun hidup setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat setiap hari Tuhan, anugerah dan kasih-Mu besar dalam hidup kami. Karena Kaulah kekuatan kami Tuhan. Tidak ada satupun yang seperti Engkau Yesus. Hanya di dalam-Mu ku kan
jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, tersungkurku di kakimu. Rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu yang masyadari. Kami butuh sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Yesus. Kami perlu Kau. Mari serukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami butuh tuntunan-Mu Tuhan. Amin. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, kami perlukan keajaiban kasih-Mu Tuhan. Jalan-jalan-Mu yang tak terselami. Haleluya. Bekerjalah Kau Roh Kudus dalam setiap hidup kami. Tuhan, kami mau melayani Tuhan. Kami mau mengiring Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuh Kau. Haleluya. Yes Lord, haleluya. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau Immanuel Tuhan, Allah yang ajaib. Kami mau mengiring Kau dengan setia Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tahu hidup kami ada di dalam genggaman tangan-Mu. Kami butuh keajaiban kasih-Mu Tuhan. Kasih yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Seluruh pergumulan-pergumulan hidup kami. Kami serahkan Tuhan jemaat-Mu Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa menaungi setiap mereka. Menjadikan mereka jemaat yang penuh dengan misi Tuhan. Mengerjakan amanat agung Tuhan. Berlomba-lomba untuk memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Saatnya kami akan dengar firman-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami kembali datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur malam hari ini karena anugerah dan kemurahan Tuhan kami bisa mengikuti ibadah doa bersama-sama di tempat kami masing-masing Tuhan. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus akan mengurapi setiap kami. Kuasa Roh Kudus akan menaungi setiap kami. Sehingga Tuhan kami tetap bersukacita dalam situasi dan kondisi apapun. Bapa, hamba percaya firman-Mu akan menerangi langkah-langkah kami. Dan firman-Mu akan menuntun jalan-jalan kami Tuhan. Dan kami percaya juga firman-Mu akan meneguhkan setiap perkataan-Mu. Dan memberi pengharapan kepada kami pada saat-saat seperti sekarang ini ya Tuhan. Kami berdoa, pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Sembunyikan dia di belakang salib-Mu. Hanya Kristus saja yang diagungkan. Hanya firman Tuhan disampaikan. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami yang mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami semua diberkati ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan yang siap dengar firman bersama dengan saya mengatakan, amin. Amin, amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini
kita membahas dari surat 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Kalau minggu lalu Bapak PDM Andreas menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada perikop sebelumnya, yaitu tentang hidup orang Kristen, maka hari ini saya akan melanjutkan dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-12 sampai 19. Mari kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Di ayat yang ke-12, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Ayat 15, jangan ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Ayat yang ke-16, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ayat yang ke-17, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ayat ke-19, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini saya memberikan tema dari renungan khotbah saya adalah bersukacita sekalipun menderita. Wow, menarik ya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa firman Tuhan mengajarkan kita tetap bersukacita. Sekalipun situasi seharusnya tidak bisa membuat kita bersukacita. Kalau di dunia ini orang bersukacita karena hidupnya sejahtera, karena dia sukses, karena dia berhasil dalam hidupnya, dia memperoleh sesuatu yang diidam-idamkan di dalam hidupnya, yang diinginkan dalam hidupnya, dan itu akan memuaskan hatinya, memuaskan hasratnya. Itu yang membuat orang di dunia ini bersukacita. Tapi firman Tuhan berkata, sekalipun kita dalam penderitaan, kita harus bersukacita. Sebagai orang Kristen, sukacita orang Kristen. Mari kita lihat sekali lagi 1 Petrus 4 ayat 13. Kita fokus pada bagian firman Tuhan ini. Di ayat yang ke-13, Rasul Petrus menulis dalam ilham Roh Kudus, dia berkata, sebaliknya. Kenapa sebaliknya? Karena tadi di ayat 12 disampaikan bahwa ada penderitaan yang gitu hebat yang dialami oleh orang-orang percaya. Ada ujian yang mereka alami. Sepertinya itu sesuatu yang sangat luar biasa yang membuat mereka mengalami penderitaan yang begitu hebat. Dalam kondisi penderitaan seperti itu, sang rasul berkata, sebaliknya dalam keadaan penderitaan yang begitu hebat, siksaan yang begitu hebat, kesakitan yang begitu hebat, maka sebagai orang Kristen sebaliknya bersukacitalah. Amin. Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Bapak Ibu jemaat dikasihi oleh Tuhan, kata sukacita yang ditulis di dalam Alkitab
itu diambil dari dua bahasa. Satu bahasa Ibrani, yang kedua bahasa Yunani. Nah, kata sukacita dalam bahasa Ibrani berasal dari kata tserva, yang berarti kegembiraan, kesenangan hati, keriaan. Ya, jadi ini kata tserva. Kemudian dalam bahasa Yunani yang dipakai dengan menyatakan kata sukacita, dan juga dipakai oleh Rasul Paulus ketika dia menggambarkan tentang wujud dari buah roh, salah satunya yaitu sukacita. Dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 22 sampai 23, Rasul Paulus menyampaikan wujud dari buah roh, dan salah satunya adalah sukacita. Itu kata yang dipakai dalam bahasa Yunani adalah kata kara, yaitu sukaria yang tenang. Ya, bukan sukaria yang karena dapat sesuatu yang heboh dan sebagainya, bukan. Tapi sebuah sukaria, kegembiraan dalam situasi yang tenang sekalipun kita tetap bersukacita. Ditandain dengan apa? Dalam segala penderitaan, dalam segala situasi dan keadaan, dalam segala musim hidup kita, kita masih bisa tersenyum, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita masih bisa tertawa, kita masih bisa ceria dalam kondisi itu. Karena sukacita yang Tuhan berikan bagi kita. Sukacita dari buah Roh Kudus yang ada di dalam kita. Bukanlah sukacita yang diberikan oleh dunia ini, yang terkandung karena situasi dan kondisi, yang bergantung kepada sekitar kita, yang bergantung dengan apa yang kita miliki, baru kita bisa bersukacita. Tidak, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sukacita ini lahir dari dalam hati kita yang dipenuhi dengan emosi positif, aura positif, optimis. Yaitu apa? Sebuah kesenangan yang sukacita, yang dimana pribadi itu tidak akan mudah tersinggung, tidak cepat marah, dan sikapnya tetap konsisten. Dia akan menjadi pribadi yang positif dan optimis di dalam hidupnya. Katakan amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau bersukacita, harusnya engkau tetap positif pikiranmu dan tetap optimis hidupmu. Amin. Karena dengan pikiran yang positif, sikap yang optimis, maka engkau akan bisa melewati segala penderitaan yang engkau hadapi. Engkau akan bisa melewati segala kesulitan yang engkau alami. Karena memang sukacita yang kita miliki tidak sama dengan sukacita yang diberikan oleh dunia. Amin. Sukacita yang kita miliki berasal dari sorga, di mana Tuhan kuasa dalam Roh Kudus akan bermanifestasi di dalam hati dan hidup kita. Sekalipun kata firman Tuhan, kalau kita menderita, tapi karena kita ada sukacita sorgawi, ada kara, ada cefah di dalam hidup kita, kita tetap menjadi pribadi yang positif, yang optimis, yang tetap bersukacita di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita lihat penderitaan, Bapak Ibu. Ternyata tidak semua penderitaan itu bisa menghasilkan sukacita dalam hidup kita. Kita baca kisah-kisah di Alkitab. Mari kita lihat sumber-sumber penderitaan. Yang pertama sudah pasti sumber penderitaan berasal dari iblis. Kita lihat kisah Ayub. Ayub orang yang saleh, Alkitab mencatat. Ayub orang yang membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Tapi Ayub juga mengalami pencobaan yang begitu hebat yang dilakukan iblis di dalam kehidupannya. Kisah Ayub memberikan gambaran bahwa iblis ingin mencobai kita sehingga setiap kita sangat dan sangat menderita dalam hidup kita. Ayub 2 ayat yang ke-7 mengatakan, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Dan ketika kita baca ayat-ayat selanjutnya, demi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demi untuk menghilangkan rasa sakit, rasa gatal, dia harus ambil beling untuk menggaruk
itu nana bara yang ada di tubuhnya. Penderitaan yang begitu hebat, dalam penderitaan yang begitu hebat sekali, hartanya habis, anaknya meninggal, lalu kita tahu istrinya meninggalkan dia pada masa itu. Selanjutnya apa? Teman-teman yang harusnya selama ini dia tolong, dia bangun hubungan begitu baik, dekat datang, bukan malah menghibur dia, tapi menghakimi dia. Ayub ini sudah jatuh, ditimpa tangga, ditimpa cat lagi Bapak Ibu. Tidak cukup, dimarah lagi sama majikan kalau kita kerja. Penderitaan yang begitu mengerikan yang Ayub alami, dan pencobaan itu datangnya dari iblis. Penderitaan yang dialami oleh Ayub itu dikerjakan oleh iblis dalam kehidupannya. Dan iblis tidak pernah berhenti, juga ingin mencobai kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus selalu berkata, mari kita berjaga-jaga. Dan dalam ilham Roh Kudus, Paulus juga berkata, mari kita lawan tipu muslihat iblis dengan pedang roh, dengan firman Tuhan, dengan baju zirah keadilan, kasut kerelaan memberitakan Injil. Kenapa? Karena selalu iblis dan antek-anteknya ingin menghancurkan kita, ingin membuat kita menderita. Itu yang pertama. Yang kedua, penderitaan kita disebabkan oleh kesalahan kita sendiri, oleh perbuatan kita sendiri. Dalam perikop firman Tuhan yang kita baca tadi, 1 Petrus 4 ayat yang ke-15 berkata, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Ini semua karena tindakan kita. Kita menderita, kita mengalami siksaan dalam hidup kita, ya. Ada hukuman-hukuman yang kita terima karena perbuatan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau menderita karena perbuatan kita, maka kita harus bertobat di hadapan Tuhan. Amin. Tapi kalau karena iblis yang mencobai kita, mari kita berserah kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita menderita karena memang seizin Tuhan kita ngalami penderitaan itu. Iblis bisa mencobai kita karena Tuhan mengizinkan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, iblis tidak akan pernah bisa mencobai kita. Manusia tidak akan bisa mencelakai kita, membuat kita menderita. Tidak bisa kalau tidak seizin Tuhan. Nah, ketika Tuhan mengizinkan kita menderita, itu disebabkan bukan karena kesalahan kita, tetapi karena nama Kristus dan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. 1 Petrus 4 ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita, karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Ingat Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun kita menderita karena seizin Tuhan, tapi lihat firman Tuhan mengingatkan, karena Dia Allah adalah Allah yang setia, yang akan memberi kekuatan bagi kita pada saat kita dicobai. Itu tidak melampaui kekuatan kita. Bahkan ketika kita berserah, kita menyerahkan nyawa kita karena penderitaan yang begitu hebat yang kita alami, maka Dia akan memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kondisi seperti itu sekalipun, selalulah kita berbuat baik di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, kita telah melihat kata sukacita, penderitaan, sumber-sumber penderitaan. Lalu kita masuk kepada inti renungan khotbah pada malam hari ini. Ya, kenapa kita harus bersukacita dalam penderitaan kita? Mengapa kita bersukacita di dalam penderitaan kita? Yang pertama, karena penderitaan adalah sebuah ujian. Katakan bersama-sama, penderitaan adalah sebuah ujian. Katakan bersama-sama sekali lagi, penderitaan adalah sebuah ujian. Amin. Ingat Bapak Ibu, ketika kita ada dan manusia hidup di dalam dunia ini, tidak ada seorang pun yang mau hidupnya menderita. Benar? Bahkan kita punya prinsip, kita maunya bahagia, kita maunya sehat, kita maunya diberkati,
Kita maunya sukses. Pada saat mati masuk surga. Itu hidup yang paling diidam-idamkan oleh semua makhluk yang bernama manusia. Segala zaman, segala masa, siapa saja. Mereka ingin bahagia, ingin sukses, ingin sehat sampai tua, ya, diberkati, berhasil, lalu pada saat mati maunya masuk surga. Tetapi saya mau beritahu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, terkadang realita tidak seindah impian. Benar atau benar? Terkadang realita tidak seindah impian. Harapan tidak seindah impian. Terkadang mungkin atau saat ini kita sedang mengalami yang namanya penderitaan yang begitu hebat. Akibat kelalaian kita, karena iblis sedang menguji kita, atau kita menderita karena nama Kristus. Mari kita sama-sama kita mengubah mindset dan pola pikir kita. Kita harus melihat penderitaan, memiliki pandangan yang benar tentang penderitaan. Yaitu penderitaan adalah sebuah ujian di dalam kehidupan kita. Sekalipun penderitaan yang kita alami saat ini sangat berat. Ya, sekalipun penderitaan yang kita alami sangat berat, namun hanya dimaksudkan untuk menguji, bukan untuk menghancurkan kita. Amin. Seberat apapun penderitaan yang kau alami, itu bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk menguji kita dan untuk memurnikan iman kita di hadapan Tuhan. Matthew Henry memberikan catatan yang indah tentang penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya. Dia menulis dalam komentarinya, dia berkata, penderitaan menguji kesungguhan hati, menguji kekuatan, menguji kesabaran, dan menguji kepercayaan kita kepada Allah. Amin. Jadi penderitaan kita adalah sebuah ujian. Apakah kita sungguh-sungguh kepada Allah? Apakah kita benar-benar mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam hidup kita? Seberapa kuat otot-otot iman kita menghadapi setiap kesulitan, setiap masalah, setiap penderitaan yang ada di depan kita? Seberapa sabar kita menantikan Tuhan turun tangan untuk membela kita? Seberapa sabar kita menantikan pertolongan Tuhan yang sedang bekerja dan memperbarui hidup kita? Atau kita cari jalan keluar yang lain, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, mungkin dengan kemampuan kita, ide-ide kita, atau kita mencari jalan-jalan yang lain daripada jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan ujian iman itu juga seberapa besar kepercayaan kita, seberapa besar iman kita kepada Allah yang selama ini kita puji, kita sembah, yang selama ini kita agungkan di dalam kehidupan kita. Kita berharap kepada Dia. Dan ketika ada penderitaan, itu adalah ujian kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Saya berdoa agar setiap kita lulus dalam ujian ini. Amin. Kita melewati ujian ini. Karena ketika kita melewati ujian ini, maka poin kedua, ini akan menjadi bagian hidup kita. Mengapa kita tetap bersukacita di dalam penderitaan? Yang kedua, supaya setiap kita mengalami kemuliaan Kristus. Bersama-sama dengan saya mengatakan, mengalami kemuliaan Kristus. Sekali lagi katakan, mengalami kemuliaan Kristus. Amin. Orang-orang Kristen tidak hanya harus bersabar di dalam hidupnya ketika dia menderita, tetapi juga bersukacita di dalam penderitaan terberat mereka demi nama Yesus Kristus. Demi Yesus, sebab semuanya itu merupakan tanda perkenanan Allah atas hidup kita. Semua penderitaan itu adalah tujuannya supaya Injil semakin dimasyurkan, Injil semakin diberitakan, dan menjadi persiapan bagi kita menikmati kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang bersukacita dalam penderitaan mereka bagi Kristus,
Orang-orang tersebut akan berjaya, akan bersukacita bersama-sama dengan dia di dalam kemuliaannya. Amin. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menderita hari-hari ini, ingat itu semua supaya kita bisa mengalami kemuliaan Kristus dalam hidup kita. Tidak ada yang lebih indah dalam hidup ini, yaitu melihat dan menikmati kemuliaan Tuhan yang Tuhan curahkan dalam hidup kita. Ketika kemuliaan Tuhan, perkenanan Tuhan dicurahkan, kita akan melihat mujizat terjadi. Kita akan lihat perkara-perkara besar terjadi atas kehidupan kita. Bahkan Tuhan memakai kita sebagai alatnya untuk dipakai melakukan perkara-perkara besar juga dalam hidup kita. Sehingga namanya semakin dimuliakan. Injil semakin diberitakan, dan ketika itu terjadi, kita akan menikmati sukacita di dalam kemuliaan Tuhan selama-lamanya dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah bersukacita ketika kita sedang menderita. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, mengapa kita tetap bersukacita di dalam penderitaan yang kita alami? Karena Roh Kudus yang menguatkan dan menghibur kita. Amin. Sadarkah kita bahwa Roh Kristus diberikan bagi kita untuk menghibur dan menguatkan setiap kita. Di ayat yang ke-14 dikatakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu Roh Allah ada padamu. Pada saat kita menderita, Roh Allah juga merupakan roh kemuliaan, akan membawa kita melalui semua kesukaran, melalui semua penderitaan yang kita alami, dan mengangkat setiap kita untuk melewatinya dengan penuh kemuliaan. Serta apa? Serta mempersiapkan dan mematraikan kita untuk kemuliaan kekal yang telah Dia siapkan bagi kita. Roh kemuliaan, Roh Allah itu ada pada setiap kita. Diam di dalam kita, mendukung kita, dan setiap kita menjadikan kita berkenan kepada Dia. Ini adalah sesuatu yang indah yang Tuhan sedang kerjakan, yang Roh Allah sedang kerjakan dalam hidup kita. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah ini merupakan hak istimewa yang tidak terkatakan lagi, hak istimewa yang begitu indah yang Tuhan siapkan bagi kita? Karena melalui kesabaran dan ketabahan di dalam penderitaan kita, melalui ketergantungan kita kepada Dia, kepada setiap janji-janji yang Allah sampaikan, sambil kita melekat kepada firman yang telah dinyatakan Roh Kudus di dalam hati kita, yang telah diteguhkannya di dalam hati kita, maka Ia akan dimuliakan karena kita. Amin. Kristus akan dimuliakan melalui kehidupan kita, dan karena kita yang memancarkan kemuliaan Kristus kemanapun kita berada. Itulah tujuan yang paling indah yang dikerjakan Roh Kudus dalam kehidupan kita, yang akhirnya kita menjadi serupa dengan Kristus dan memancarkan karakter-karakter Kristus, memancarkan sifat-sifat Kristus dalam hidup kita. Dan kita ini adalah miniatur-miniatur Kristus dimanapun kita berada. Sehingga melalui itu semakin banyak orang bisa melihat Yesus di dalam hidup kita. Orang yang disertai Roh Allah tidak akan merasa sengsara, betapapun beratnya penderitaannya. Amin. Kalau Roh Kudus ada dalam kita, tidak ada penderitaan yang bisa membuat kita sengsara. Amin. Berbahagialah kita, berbahagialah kamu, sebab roh kemuliaan yaitu Roh Allah, Roh Kudus ada padamu. Ketika orang-orang baik dijelek-jelekkan karena nama Kristus, maka Roh Kudus dipermuliakan di dalam diri mereka. Saat ini kita mungkin dinista, difitnah karena nama Kristus. Orang menyingkir karena kita melakukan kebenaran firman Tuhan, karena nama Yesus yang melekat kepada kita. Jangan khawatir Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan berkecil hati, sekalipun kau menderita, di sana ada perkenanan Allah di dalam hidup kita. Amin. Tuhan akan pakai kita.
Dan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di dalam hidup kita. Pada bagian akhir khotbah saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Paulus di dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Mari kita baca sama-sama. Filipi 4 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saya ulangi, sekali lagi sama-sama ya, kita katakan Filipi 4 ayat 4. 1, 2, 3, iya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, hamba-Mu bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu optimis, yang selalu percaya akan kuasa Tuhan, yang selalu positif dalam pemikiran kami. Karena kami tahu ada sukacita yang telah Tuhan berikan bagi kami. Sekalipun hari-hari ini kami mengalami tekanan yang begitu hebat, penderitaan yang begitu berat. Apakah itu karena iblis sedang menguji kami? Apakah karena kesalahan kami bertobat, kami minta ampun? Atau itu karena seizin Tuhan, kehendak Tuhan, maka kami mengalami penderitaan? Apapun itu, kami percaya Tuhan, semuanya Engkau kerjakan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami mau bersukacita di dalam Engkau, di dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu Tuhan, kalau penderitaan yang kami alami adalah sebuah ujian iman dalam hidup kami. Di dalam ujian itu kami diketahui kesungguhan hati kami, kekuatan kami, kesabaran dan kepercayaan kami kepada Engkau ya Tuhan. Dan di dalam penderitaan itu kami akan mengalami kemuliaan Kristus. Karena itu membuat kami berkenan di hadapan Allah. Dan di dalam penderitaan itu ada Roh Kudus yang menguatkan dan menghibur setiap kami. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap kami anak-anak-Mu yang malam hari ini mengikuti doa, mengikuti firman-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kalau malam ini ada penderitaan yang kami alami, hamba percaya di dalam nama Yesus Kristus, Engkau telah berjanji bahwa Roh Kudus Engkau telah berikan bagi kami. Dan hamba berdoa, mampukan kami Tuhan, mampukan setiap kami memiliki pandangan yang benar atas penderitaan yang kami alami. Bahwa ini adalah sebuah ujian, bahwa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, bahwa Roh Allah ada dalam kami, menghibur dan menguatkan kami. Hiburkanlah anak-Mu Tuhan. Kalau ada yang sakit oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kami telah sembuh. Kalau ada yang menderita, Tuhan kuatkan, berikan penghiburan sejati di dalam Kau. Kalau ada masalah dalam rumah tangga, Tuhan beracara, pulihkan dalam rumah tangga mereka. Bisnis, usaha juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah doa pada malam hari ini. Kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan arahkan mata imanmu kepada Allah, sumber berkat di dalam kehidupanmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Ia akan memperluas daerahmu, usahamu, pekerjaanmu, bisnismu diberkatinya. Engkau semakin naik dan bukan turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan tangan yang penuh kuasa menyertai engkau. Sehingga malapetaka dan kesakitan tidak menimpa hidupmu. Berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan menyertai setiap kita. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari yang setiap kita yang diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat bersama dengan saya mengatakan amin, amin, amin. Shalom, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.